Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini kita kembali belajar PPKN, masih tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi dengan pasal yang berbeda, yaitu pasal 32 dan 34. Nah, kemarin-kemarin kita sudah bahas hak dan kewajiban warga negara di pasal 28, 29, 30 dan 31. Nah, sekarang hak dan kewajiban warga negara yang akan kita bahas itu berdasarkan pasal 32 dan 34. Nah, ini adalah pembahasan terakhir di materi PPKN kita karena pertemuan berikutnya kita akan ulangan. Jadi simak baik-baik bagaimana penjelasan Ibu Olim tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pasal 32 dan 34. Nah, anak-anak, di dalam pasal 32 ayat 1 berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Ya, analisisnya sudah Ibu taruh di sini. Adapun haknya yaitu warga negara berhak untuk mengembangkan budaya-budaya nasional di masing-masing daerah yang ada di Indonesia untuk bisa dijadikan poin plus dalam sarana wisata maupun hiburan dalam hal menarik perhatian wisatawan dari mancanegara. Nah, kewajibannya yaitu warga negara memiliki kewajiban memelihara budaya-budaya yang sudah ada agar tetap lestari atau akan jauh lebih baik apabila budaya-budaya tersebut dikembangkan dan diperkenalkan ke dunia luar, sehingga salah satu ciri khas dari negara Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu tetapi satu. Nah, contohnya apa anak-anak? Dari pasal 32 ini bisa kita ambil satu contoh ya. Pantai Bali ya, itu merupakan pantai Bali dengan suku Bali juga ya. Kita tahu pantai Bali itu sangat banyak diminati oleh orang luar. Banyak turis-turis yang datang ke pantai Bali untuk menikmati betapa indahnya pantai Bali Indonesia ya. Itu merupakan salah satu hak negara untuk mengembangkan budaya-budaya untuk bisa menjadi poin plus negara Indonesia untuk dunia luar atau di luar negeri sana, begitu ya anak-anak. Yang kedua, di pasal 32 ayat 2 dikatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ya, ada haknya. Setiap warga negara berhak untuk memakai bahasa daerahnya masing-masing untuk berkomunikasi dengan warga daerahnya sendiri ya. Kewajibannya apa? Warga negara wajib untuk tidak memaksa warga negara lain dalam berbahasa. Dalam arti setiap warga negara wajib menghormati bahasa daerah dari wilayah lain dan mengakui itu sebagai keragaman budaya Indonesia. Jadi maksudnya anak-anak, kita berhak, setiap orang mungkin memiliki suku ya, sepertinya Ibu Olim. Ibu Olim adalah suku Batak. Jadi Ibu Olim berhak memakai bahasa Batak dengan orang-orang yang sama dengan sukunya dengan Ibu Olim. Ataupun jika Ibu punya teman, Ibu juga punya hak untuk mengajari mereka berbahasa Batak jika mereka mau. Tetapi kewajibannya wajib tidak boleh memaksa warga negara lain untuk berbahasa seperti yang kita mau gitu. Jadi ketika dia pakai bahasa Jawa, kita pakai bahasa Batak, kita paksa dia untuk bisa memakai bahasa Batak ya. Tidak boleh ya anak-anak, itu merupakan suatu pelanggaran di pasal 32 ayat 2. Nah, kita lanjut ke pasal 34. Jadi kita nggak bahas pasal 33 ya anak. Jadi hanya pasal 32 sama 34. Nah, di pasal 34 di ayat 1 dikatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya. Haknya apa? Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak mendapat pelayanan dan perlindungan oleh pemerintah, mulai dari kondisi kesehatan, pemberian pendidikan, hingga jaminan kesejahteraan ekonomi ya. Dan kewajibannya, negara wajib memelihara, mengakui dan menghargai fakir miskin dan anak-anak terlantar tanpa memandang status mereka, serta memberikan pelayanan yang baik dan memperhatikan kebutuhan pokok mereka. Nah, anak-anak, contoh Ibu kasih ilustrasi.
ada seorang anak kecil, udah anak jalanan lah ibu katakan, tidak memiliki orang tua. Nah, itu disebut dengan anak telantar ya, tidak punya rumah, tidak punya orang tua, dia hidup di jalanan. Nah, ketika dia sakit, dia ingin berobat ke puskesmas, tidak ada yang melayani. Ya. Tidak ada yang melayani, tidak ada yang memberikan kesehatan. Apakah anak-anak tersebut layak diperlakukan seperti itu? Tentu tidak ya anak-anak, ya. Karena dikatakan di sini fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara oleh negara tanpa memandang status mereka. Apakah itu status punya orang tua, tidak punya orang tua gitu ya. Jadi tetap namanya fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Nah, di pasal 34 ayat 2 berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Nah, apakah haknya? Setiap masyarakat yang lemah dan kurang mampu berhak mendapatkan jaminan sosial dari negara untuk diberdayakan. Jaminan sosial seperti apakah itu? Ibu Olim nggak mau kasih tahu karena ada di soal nanti. Ya, kewajiban negara wajib mengembangkan jaminan sosial bagi masyarakat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan kurang mampu agar bisa bangkit kembali. Nah, di sini sudah tertulis apa hak dan kewajiban dari pasal 34 ayat 2 ya. Nah, kita lanjut ke pasal 34 ayat 3 yang berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak ya. Nah, haknya apa? Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang memadai dari pemerintah. Ya, apapun itu fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah atau fasilitas umum yang telah diberikan oleh pemerintah itu berhak dirasakan oleh warga negara Indonesia. Kewajibannya, negara wajib menyediakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat serta menyediakan fasilitas umum yang memadai. Jadi, kalau misalnya ada fasilitas kesehatan yang sudah terbilang tidak layak, itu harus diperbarui agar apa? Masyarakat bisa merasakan fasilitas umum atau fasilitas kesehatan yang negara laksanakan, yang negara Indonesia sediakan begitu ya. Nah, di pasal 34 ayat 4 berkata, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur oleh undang-undang. Jadi maksudnya undang-undang memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur pasal-pasal yang ada gitu ya. Jadi setiap pasal-pasal yang ada di undang-undang dasar ini, undang-undang punya hak dan kewajibannya untuk mengaturnya. Nah, anak-anak di sini ada ibu kasih latihan soal. Ya, latihan soalnya ada 4, tapi beranak cucu. 1. Berikanlah satu contoh dari pasal 32 ayat 1. Tadi pasal 32 ayat 1 apa bunyinya? Nah, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara mengembangkan nilai kebudayaannya. Tadi Ibu Olim sudah dikatakan ya. Tapi kalau boleh buat contoh lain ya, jangan dari contoh yang Ibu Olim yang sudah Ibu ucapkan tadi ya. Yang kedua, apa latihan soalnya? Seperti pada pasal 32 ayat 2 mengatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat lemah. Nah, ini tadi yang Ibu Olim gak mau bocorkan karena ada di soal. Nah, coba berikan 3 contoh jaminan sosial seperti apakah itu? Ya anak-anak. Yang nomor 3, pada pasal 34 ayat 3 dikatakan negara menyediakan fasilitas umum yang layak. Nah, fasilitas umum yang seperti apakah itu anak-anak? Coba berikan 2 contohnya fasilitas umum yang disediakan oleh negara ya. Yang keempat, dalam pasal 34 ayat 1 dikatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, pertanyaannya, apakah di Indonesia masih ada anak-anak terlantar yang tidak diperhatikan oleh negara atau pemerintah? Apakah ada? Kalau ada, sebutkan anak-anak yang bagaimanakah itu ya, dan berikan contohnya. Yang kedua, apakah fakir miskin Indonesia masih banyak yang tidak diperhatikan oleh negara? Nah, anak-anak silakan jawab. Kalau misalnya ada,
berikan keterangan atau penjelasannya ya anak-anak. Nah, setiap tugasnya dikirimkan ke classroom. Ingat, tugasnya tidak boleh terlambat atau foto yang dikirimnya itu terbalik. Ibu kesal kalau misalnya mendapati anak-anak yang mengirim tugas itu miring, terbalik gitu ya. Ibu susah bacanya. Jadi diberikan foto yang terbaik dan pekerjaan hasil yang terbaik ya. Dan jangan lupa untuk tugas dikirim ke classroom. Anak-anak silakan mengerjakan ya. Bye bye.